Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe tolong di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 251. Yah, orang kurang mampu. Fernando menyentuh hidungnya. Bagus sekali kalau begitu. Sofia berkata, acara kami ada beberapa persyaratan. Pertama, kamu tidak boleh gunakan uang ini untuk melakukan sesuatu yang ilegal, seperti berjudi, dan sebagainya. Kedua, saat kamu ingin gunakan uang ini, kami akan merekam Anda. Nanti, setelah diedit oleh tim kami, video itu akan ditayangkan di Lautan Timur TV, jadi, kita harus saling kontak dalam 24 jam. Fernando mengangguk, saya bisa menerimanya. Ada satu hal lagi yaitu, jika Anda melanggar dua persyaratan ini, atau melakukan sesuatu yang dianggap pelanggaran oleh tim kami memiliki hak untuk menarik uang Anda. Jika kamu sudah habiskan 20 miliar, dengan syarat videomu bisa viral, dan kamu juga mendapatkan banyak penggemar, kami masih boleh berikan uang tambahan ke kamu. Misalnya, berikan 20 miliar ke kamu lagi, bahkan bisa mencapai 40 miliar. Boleh. Fernando sama sekali tidak merasa kaget. Harus diketahui, kalau ratingnya bagus, orang yang nonton semakin banyak, nanti keuntungan yang didapatkan oleh pihak kami pasti akan sangat besar. Kamu sudah setuju, kita tanda tangan kontrak dulu. Sofia mengeluarkan kontrak, dan memberikan pena kepada Fernando. Fernando pun menandatangani namanya di sana. Fernando. Sofia mengambil kontrak itu, lalu dia pun memanggil nama Fernando, dan berkata, Pak Fernando, nomor rekening kamu berapa? Saya sekarang akan suruh kru transfer 20 miliar ke Anda. Ingat, setelah uang ini masuk, kita harus tetap kontak selama 24 jam, saat kamu ingin gunakan uang ini, ingat beritahu saya ya. Oke, Fernando memberitahu nomor rekeningnya ke Sofia, tidak lama kemudian, uang sebanyak 20 miliar pun masuk ke dalam rekeningnya. Kemudian, mereka berdua pun saling menukar nomor WhatsApp. Pak Fernando, saya akan pergi dulu, saya berharap 20 miliar ini akan membuat hidup Anda menjadi lebih baik, dan kehidupan Anda juga akan alami perubahan. Sofia tersenyum dan berkata, Kota Lautan Timur, dengan populasi lebih dari 7 juta, terdapat 30 orang yang tiba-tiba menjadi kaya, ini pun tidak akan memberikan pengaruh yang besar terhadap situasi kota. Uang ini hanya merupakan sesuatu yang kecil dalam perekonomian kota Lautan Timur. Namun, saat acara ditayangkan pasti akan memiliki dampak besar, mereka yang menantikan bisa menjadi orang kaya pasti akan senang untuk menonton acara ini. Nanti keuntungan yang didapatkan pasti akan mencapai triliunan. Tidak peduli apa, kami pasti tidak akan mengalami kerugian. Semoga, bagi Fernando, 20 miliar bukan apa-apa, ini juga tidak akan memberikan pengaruh besar terhadap kehidupannya. Melihat tatapan Fernando, Sofia pun tertegun, di rekeningnya terdapat 20 miliar, tetapi pria ini masih tampak tenang, Sofia sama sekali tidak menyangka. Dengan tekad seperti ini, apakah orang ini adalah orang kurang mampu? Sofia merasa bingung di dalam hatinya. Pencuri, tangkap pencuri. Sebuah suara terdengar. Fernando melihat ke sana, di sana terdapat seseorang yang sedang berlari. Rambut orang itu dicat dengan warna kuning, terdapat sebuah tas branded di tangannya dengan berlian yang bersinar, tampaknya sangat mahal. Dan di belakang pemuda itu, terdapat seorang gadis yang sedang mengejarnya, dengan sambil berteriak. Tangkap pencurinya, tangkap pencurinya, dia mencuri tasku. Pejalan kaki di jalan tampak buru-buru, melihat adegan ini, semua orang pun berhenti untuk mengamatinya, hanya saja tidak ada yang berani pergi menangkap pencuri itu. Berani mencuri di siang bolong,
orang itu pasti membawa senjata. Jika terluka masih tidak apa-apa, kalau sampai nyawa terancam, pun akan sangat sayang. Jadi mereka semua hanya melihatnya saja, dan tidak ada yang berani pergi menangkap pencuri itu. Pada saat ini, pemuda itu pun berlari ke depan Fernando. Sofia terkejut, dia buru-buru menyamping, dan bersembunyi di sana. Fernando tersenyum, dan mengulurkan kaki kanannya. Pencuri itu tersandung karena kaki Fernando. Bu, pencuri terjatuh ke lantai. His. Pemuda itu menghembuskan napas dingin, dia merasa sakit. Setelah dia berdiri, dia memegang tas di satu tangan, lalu dia pun mengeluarkan pisau. Klik, pisau tajam muncul. Kamu ingin cari mati. Pemuda itu menatap Fernando dengan tajam, dia memegang pisau, dan tampak seperti seekor binatang buas, mungkin saja dia akan langsung menyerang Fernando. Fernando malas untuk ngomong, dia pun mengulurkan tangan kirinya. Ciat, pada detik berikutnya, dia pun meraih pergelangan tangan pemuda itu. Bro, suara yang keras langsung terdengar. Rasa sakit mulai dirasakan oleh orang itu, pergelangan tangannya pun patah. Ah! Pemuda itu terjatuh ke bawah, dan mengeluarkan suara jeritan. Boom! Pisau jatuh ke bawah, tas itu juga ikut jatuh. Pergi! Fernando pun melempar pemuda ini sampai pemuda itu terbang sejauh 5 meter. Pada waktu yang bersamaan, Fernando pun mengambil tas itu. Sakit, sakit sekali. Pemuda itu memegang tangannya, dia menatap Fernando dengan ketakutan, lalu dia pun segera melarikan diri. Luar biasa, orang itu pandai sekali, kagum sekali, memberikan nilai yang positif. Orang-orang di kerumunan pun mulai ribut, bahkan masih ada beberapa orang yang mengacungkan jempolnya ke Fernando, dan bertepuk tangan. Semua orang pun merasa kagum terhadap Fernando. Pak Fernando, luar biasa sekali. Reporter Sofia datang, dia menatap Fernando dengan penuh kaget, dia tidak menyangka pria ini begitu kuat. Dalam waktu yang singkat pun berhasil mengusir pencuri yang membawa senjata. Pak Fernando, tadi saya sudah merekamnya. Sofia menunjuk kamera di tangannya dengan sambil tertawa. Nanti saat aku orang kaya ditayangkan, video ini pasti harus ditayangkan juga. Mungkin kamu bisa jadi pemenang, dan menjadi artis. Fernando tersenyum, dia tidak tertarik dengan hal-hal seperti itu. Kemudian gadis yang tasnya dicuri pun berlari ke sini. Gadis itu terengah-engah dengan penuh keringat, dan terlihat capek. Kak, terima kasih. Gadis itu melihat tas yang ada di tangan Fernando, lalu dia pun berkata dengan penuh terima kasih. Masalah kecil saja. Fernando tersenyum, dia mengembalikan tas kepada gadis itu. Tas ini adalah tas limited edition Chanel, harusnya senilai 100 juta, orang yang mempunyai tas ini tentu saja bukan merupakan sosok yang biasa. Gadis ini memiliki tinggi sekitar 165 cm, dengan kulit yang cerah, pipinya terlihat berisi, kedua matanya terlihat sangat besar, dan terlihat imut. Namaku Yunita Sambari, siapa namamu Kak? Yunita bertanya. Fernando Lukman. Fernando. Yunita memanggil namanya, dia merasa seperti mengenali, tetapi dia pun lupa sudah mendengarkan nama ini dari mana. Kak Fernando, kamu bantu aku dapatkan tasku kembali, aku traktir kamu makan ya, kamu pilih tempatnya. Yunita tersenyum, lesung pipinya pun terlihat. Panggil aku Fernando aja, tidak perlu memanggil kakak. Mengenai traktir aku makan, tampaknya tidak perlu, ini hanya merupakan hal biasa bagiku, Fernando tersenyum. Bab 252. Ini bukan kemunafikan Fernando, tapi dia punya banyak hal yang harus diurus, terutama kerjasama logistik dengan keluarga Wahidi, seperti gunung besar yang menekan kepalanya. Semakin lama berlarut-larut, semakin sulit untuk dipecahkan. Mendengar penolakan Fernando, Yunita agak kecewa. Tapi dia tidak memaksakan, hanya menundukkan kepalanya dan menghela nafas. Baiklah, kalau begitu bisakah kamu meninggalkan nomor kontak yang bisa dihubungi? Setelah dia berbicara, tidak ada pergerakan. Saat dia mendongak lagi, Fernando telah masuk ke dalam mobil. Wus!
Mobil itu melesat pergi. "Hei, tunggu dulu!" Yunita berteriak dengan emosi, orang ini sungguh tidak ada sopan santun, tanpa berkata-kata langsung pergi begitu saja. Pak Fernando ini sangat aneh. Diundang seorang gadis untuk makan, tapi dia tidak pergi sama sekali. Sofia juga ikut terkejut saat melihat sosok Fernando dari kejauhan, dia langsung berpikir. Tas milik Yunita ini adalah merek Chanel edisi terbatas. Terlihat dengan jelas latar belakangnya tidak sederhana. Fernando langsung meninggalkannya tanpa berkata apa-apa, mungkin dia merasa dirinya tidak pantas dengan Yunita. Dia bukanlah orang yang mempunyai status yang sama, tidak mungkin punya masa depan dengannya, maka lebih baik dia pergi. Tapi Pak Fernando, kamu adalah miliarder sekarang. Memiliki banyak uang, tidak perlu merendahkan diri. Sofia mencemaskan Fernando. Jika Fernando sedikit berinisiatif bisa jadi mereka bisa menjadi sepasang kekasih. Sesampainya Fernando di Villa Gunung Idaman Awan, di rumah hanya ada Bibi Aminah. Hartini pergi ke rumah sakit menemani Rosmah, karena kejadian kemarin Tazudin pingsan dan sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Fernando duduk di sofa, meminum secangkir teh, dan menelepon Cicilia. "Halo, Pak Fernando." Telepon terhubung, terdengar jelas suara indah dari Cicilia. "Aku ingin bertanya, apakah kamu mengenali keluarga Wahidi di kota Lautan Timur?" Fernando bertanya. "Keluarga Wahidi, Hamdin Wahidi dari keluarga Wahidi." "Betul, kenal, keluarga Wahidi di kota Lautan Timur adalah salah satu dari 4 keluarga besar di kota Lautan Timur." Cicilia berkata, 4 keluarga terbesar. Fernando sedikit terkejut. Ini pertama kalinya dia mendengar bahwa di kota Lautan Timur ada 4 keluarga terbesar. Apakah Pak Fernando tidak mengenal keempat keluarga itu? Mendengar perubahan nada Fernando, Cicilia segera bertanya. "Yah, tolong jelaskan kepadaku." Fernando mengakui, 4 keluarga di Lautan Timur adalah keluarga Haddad, Zahir, Wahidi, Sambari. Cicilia menjelaskan. "Keluarga Haddad adalah keluarga kami, memiliki kekuatan dengan peringkat pertama, ditambah lagi memiliki hubungan dengan zona militer Indonesia Timur. Ayah saya adalah orang terkaya pertama di kota Lautan Timur, jadi posisinya sangat stabil. Yang kedua adalah keluarga Zahir, yang kekayaannya berasal dari bisnis baja. Latar belakang perusahaannya adalah PT Borsan, salah satu konglomerat bisnis baja terbaik di wilayah timur. Pada awal abad ini, negara melakukan upaya yang cukup besar untuk membangun infrastruktur kereta api, jalan raya, jaringan listrik dan sebagainya yang membutuhkan baja dengan jumlah besar. PT Borsan milik keluarga Zahir dari kesempatan ini membuat perusahaannya berkembang pesat hingga mendapatkan status seperti saat ini. Dapat dikatakan bahwa di seluruh wilayah timur, hampir setengah dari baja yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur ini dipasok oleh PT Borsan. Oh ya, Makbul Zahir adalah anggota keluarga Zahir. Fernando mengangguk. Makbul Zahir, dia ingat orang ini, dia adalah salah satu pelamar Cicilia yang memberikan mobil Mini Cooper di pesta ulang tahun Cicilia saat itu. Kemampuan Makbul ini tidak perlu dibicarakan lagi, finansialnya sangat kuat, dan sangat berkecukupan. Cicilia melanjutkan, di posisi ketiga adalah keluarga Wahidi. Sejarah dari keluarga Wahidi dimulai dari 10 tahun lalu, dengan berkembangnya industri perdagangan elektronik yang sangat pesat, mereka mengambil kesempatan itu dengan membangun bisnis perdagangan elektronik, serta di waktu yang sama membangun logistik dari laut, udara, darat dan mereka mengurus segala aspeknya sendiri. Yang menyebabkan keluarga Wahidi memiliki aset puluhan triliun. Bagaimana yang di posisi keempat? Fernando bertanya. Yang keempat, keluarga Sambari. Keluarga ini adalah keluarga senior di Indonesia Timur. Saat ini sedang menjalankan bisnis perhiasan barang mewah. Seperti Cartier, Chanel, dan hampir semua toko di kota Lautan Timur, bekerja sama dengan keluarga Sambari. Aset keluarganya mungkin mencapai puluhan triliun, sedikit lebih rendah dari 3 keluarga tadi,
tetapi mereka juga termasuk keluarga teratas di Lautan Timur. Keluarga Sambari. Mata Fernando berkedip, memikirkan Yunita yang baru saja ia temui di Fortune Plaza. Gadis itu memegang tas Chanel edisi terbatas dan kebetulan nama belakangnya Sambari. Jadi, Yunita Sambari kemungkinan besar adalah salah satu dari keluarga Sambari. Segera, Fernando menggelengkan kepalanya. Seharusnya ini bukanlah sebuah kebetulan. Pak Fernando, kenapa Anda bertanya soal hal ini? Cicilia bertanya dengan penasaran. Jika aku ingin bekerja sama logistik dengan keluarga Wahidi, menurutmu bagaimana cara melakukannya? Kerjasama logistik. Cicilia sedikit terkejut, lalu berkata, Pak Fernando, saya rasa ini sedikit sulit. Oh, kenapa? Pertama, layanan logistik keluarga Wahidi adalah industri keluarga mereka. Ada banyak orang yang ingin melakukan kerja sama logistik dengan keluarga Wahidi tetapi ditolak, karena keunggulan keluarga Wahidi adalah hanya melakukan logistik untuk perusahaannya sendiri. Jika mereka bekerja sama dengan orang lain, kemungkinan kalau ada masalah, hal ini akan mempengaruhi reputasi keluarga Wahidi. Fernando pasrah, ternyata sang ayah, Thalib Lukman memberikan tanggung jawab ini kepadanya, bukan merupakan hal yang mudah ya. Berdasarkan gaya keluarga Wahidi, bahkan meskipun dia dan Hamdin Wahidi tidak berseteru, dengan jalan damai pun untuk bekerja sama dengan keluarga Wahidi, bukan sesuatu yang mudah. Kedua, Cicilia melanjutkan, dan untuk Hamdin sendiri, Pak Fernando, sebelumnya Anda memiliki perseteruan dengan Hamdin di restoran surga. Hamdin adalah pewaris keluarga Wahidi di masa depan, pastinya dia juga memiliki kekuatan. Jika Anda ingin melakukan kerjasama dengan keluarga Wahidi, Anda harus berurusan dengan Hamdin. Hamdin adalah orang yang pendendam, tidak mungkin dia dengan mudah menyetujuinya. Fernando mengangguk, aku mengerti. Tampaknya tidak bisa dengan cara halus, hanya bisa dilakukan dengan kekerasan. Tapi Pak Fernando, ini juga bukan berarti tidak ada kesempatan. Kata-kata Cicilia berubah. Saya pewaris keluarga Haddad, masalah ini, belum tersebar secara menyeluruh di kota Lautan Timur. Pada dasarnya tidak ada orang yang tahu, keluarga lain mengira bahwa pewaris keluarga Haddad masih ayah saya, Sambudi Haddad. Tetapi dalam beberapa hari, keluarga Haddad kami akan menjadi tuan rumah upacara pelantikan. Saat itu akan mengundang 3 keluarga terbesar, serta selebriti kelas atas kota Lautan Timur. Hamdin pasti akan diundang untuk menghadiri acara tersebut. Pada saat itu, Pak Fernando bisa datang dan bertemu Hamdin, mengobrol dengan baik, mungkin Hamdin akan setuju. Fernando termenung, dia akan melakukan cara halus, kemudian dengan cara kasar. Jika di pelantikan nanti Hamdin tidak setuju, Fernando akan memikirkan cara lain. Ya, kalau begitu, aku akan ke sana saat pelantikan dimulai, ucap Fernando. Baik, Pak Fernando, aku akan menyuruh orang untuk mengantarkan undangan ke rumah Anda. Ucap Cicilia sambil tersenyum. Cicilia sangat senang Fernando bisa menghadiri upacara pelantikannya. Setelah semua ini berakhir, keluarga Haddad adalah milik Fernando. Adapun di mana Fernando tinggal, Cicilia pasti tahu. Kalau begitu bicarakan dulu. Fernando menutup telepon dan kembali ke rumah untuk tidur. Keesokan harinya, sebuah berita menjadi topik hangat di Twitter. Penyiar terkenal wanita, Kartika Rasida berpindah ke Hiu Streaming. Bab 253. Begitu tweet ini muncul, komentar di bawahnya langsung menimbulkan kegemparan. Apa? Yang Mulia berpindah kerja. Aku akan menjaga senyum Yang Mulia, setelah ini aku hanya menonton siaran langsung Hiu Streaming. Kartika berpindah ke Hiu Streaming, aku benar-benar tidak menyangka. Dari mana asal-usul Hiu Streaming ini? Sebelumnya, pria keren Lautan Timur pindah kerja sepertinya di Hiu Streaming. Bos di balik Hiu Streaming sangat misterius. Komentar di Twitter terus-menerus diperbarui. Ketika bangun di pagi hari, Fernando juga menyadari Kartika jadi pencarian terhangat. Dia juga membuka aplikasi Hiu Streaming, dan yang pertama muncul direkomendasikan di pencarian siaran adalah
Kartika yang mulia, pemutaran perdana pukul 8 pagi, senyumannya akan dijaga olehmu. Fernando tersenyum, tanpa mengatakan apapun. Hiu Streaming memiliki kemampuan beradaptasi, operasional, yang sangat baik. Fernando mengetuk layar, dan memasuki ruang streaming Kartika. Di layar, Kartika duduk di depan kamera dan bernyanyi. Tapi kali ini, dia tidak menutup wajahnya dengan gambar, dan duduk di sana dengan senyum di wajahnya. Ini adalah wajah seorang ibu berusia 50-an. Rentetan komentar terus bermunculan. Ternyata, ini benar-benar Kartika. Yang mulia, berikan hadiah emotikon, koin hiu, tongkat cahaya, botol hadiah, mobil sport, semua emotikon bermunculan satu per satu. Terima kasih atas 100 koin hiu dari sinaran angin. Terima kasih Bang 35 untuk berlangganan. Terima kasih kepada bosku untuk mobil spotnya. Melihat layar penuh hadiah, Kartika terus berterima kasih. Meskipun usia sebenarnya adalah 50-an, tetapi dia tetap memamerkan keantusiasan di acara ini, sehingga membuat semakin banyak penonton. Fernando mengenakan biaya pada platform ini. Menawarkan 5 peta harta karun untuk mendukung pembawa acara di bawah naungannya. Wow, 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 peta harta karun emas perlahan-lahan terungkap di layar, seluruh layar, berwarna emas. Aku akan pergi, peta harta karun. 20 juta satu lembar, ini 5 lembar, totalnya 100 juta. Hebat. Petik 2. Ide pemberi hadiah adalah pria Rolls-Royce. Orang kaya. Bukankah pria Rolls-Royce adalah selebriti internet? Idolaku, aku tidak menyangka idolaku juga menggunakan Hiu Streaming. Penonton baru sedang berbicara. Kartika sedang melihat daftar penonton dalam minggu ini, yang kontribusinya nomor 1 adalah pria Rolls-Royce. Terima kasih kepada pria Rolls-Royce untuk 5 peta harta karun. Kartika tersenyum dan berterima kasih. Saat ini Fernando telah keluar dari ruangan siaran langsung Kartika, dan sampai di ruangan siaran langsung pria keren. Saat ini pria keren berada di ruangan bersama wanita cantik berlari. Siaran langsungnya mendatangkan 2 miliar lebih penonton, dengan banyak komentar dan fans. Daftar urutan pertama minggu ini, mengirim hadiah senilai lebih dari 80 juta. Seperti yang dilakukan Fernando barusan, dia mengirim 5 peta harta karun. Wow, selembar peta harta karun emas perlahan-lahan dibuka di ruang siaran langsung, seluruh layar ponsel berubah menjadi emas, setelah menjadi emas jadi berharga. Wow, 5 peta harta karun. Petik 2. Ini hadiah yang diberikan pria Rolls-Royce. 100 juta. Hebat. Sepanjang siaran langsung, komentar terus bermunculan, uang menjadikan acara semakin semarak. Semua orang terkejut, orang yang disebut pria Rolls-Royce ini memberikan hadiah senilai 100 juta, dia sangat kaya. Pada saat yang sama, spekulasi bermunculan, mungkin pria Rolls-Royce ini adalah selebriti internet yang lagi naik daun, pria Rolls-Royce. Terima kasih kepada pria Rolls-Royce untuk 5 peta harta karun. Terima kasih, bos. Semoga kekayaan bos akan terus bertambah setiap harinya. Pria keren juga langsung bersyukur, wajahnya penuh senyum. Pada saat ini, Fernando telah keluar dari ruang siaran langsung, dan menuju ke ruang siaran peminat makan lautan timur. Dia mengirimkan hadiah itu. Wow, sebuah peta harta karun yang dibuka di ruang siaran makanan besar, 5 lembar yang sama, posisi pertama segera berubah menjadi pria Rolls-Royce. Sekitar 10 menit, Fernando keluar dari aplikasi siaran langsung dan meletakkan ponselnya. Hanya dalam beberapa menit, Fernando memberikan pada penyiar baru di Hiu Streaming, sebanyak 5 peta harta karun. Menghabiskan uang hadiah sebanyak 1,2 miliar. Saat ini seluruh platform Hiu sangat heboh, hadiah di layar siaran langsung itu, semuanya berasal dari pria Rolls-Royce yang misterius. Wow, jangan-jangan memang benar pria Rolls-Royce si selebriti internet yang lagi naik daun itu. Total ada 60 lembar peta harta karun yang dibagikannya. Benar-benar orang kaya, 1,2 miliar.
Aku mungkin tidak dapat menghasilkan uang sebanyak itu seumur hidupku. Hebat. Petik 2. Siaran yang diberi hadiah oleh pria Rolls-Royce di acara Hiu Streaming, kelihatannya adalah para penyiar baru, mereka berada di halaman rekomendasi dan dalam masa pelatihan. Apa jangan-jangan, pria Rolls-Royce si selebriti internet adalah pemiliknya? Komentar ini muncul paling akhir setelah komentar lainnya. Itu pasti, bos hiu itu, pasti pria Rolls-Royce. Kalau tidak, buat apa dia memberikan banyak hadiah dengan sukarela, dan juga masih menggunakan nama yang sama? Platform Hiu Streaming ini, dalam dunia hiburan, sangat misterius. Awalnya, itu adalah platform kecil, tetapi peringkatnya meroket dengan cepat. Semua orang penasaran dengan bos di belakang platform. Hari ini, pria Rolls-Royce tiba-tiba muncul, memberi hadiah senilai 1,2 miliar, tidak diragukan lagi, pria Rolls-Royce adalah bos hiu. Berita itu bocor dalam sekejap. Sekitar pukul 8 malam, kabar itu masih menjadi topik terhangat di Twitter. Bos Hiu Streaming, diduga selebriti pria Rolls-Royce. Topik ini menjadi pencarian terhangat. Pagi ini, seorang pria bernama Rolls-Royce, di platform Hiu Streaming, memberi hadiah senilai 1,2 miliar. Di bawah pencarian terhangat ini, ada juga komentar. Apa, bos Hiu Streaming adalah Rolls-Royce? Tidak mungkin. Idolaku, sebenarnya pemilik Hiu Streaming. Dicurigai, baru saja dicurigai. Tapi kemungkinan besar, itu adalah pria Rolls-Royce. Jika pria Rolls-Royce benar-benar pemilik Hiu Streaming, saya akan mendukungnya. Mengunduh aplikasi Hiu Streaming sekarang. Kalau saja para idola memulai siaran, itu akan lebih baik. Fernando tidak menyangka bahwa dirinya menjadi perbincangan hangat di Twitter. Tetapi meski dia tahu, dia tidak akan peduli. Sehangat apapun perbincangannya, berita akan terus mengalir. Hari ini menjadi perbincangan hangat, besok mungkin bisa berubah lagi. Saat ini dia berbaring di lantai atas balkon, memandang matahari terbenam di kota lautan timur. Dia memiliki undangan emas di tangannya. Ini adalah undangan dari Cicilia untuk menghadiri upacara pelantikannya besok. Tempat upacara ini seperti pesta ulang tahun yang diadakan beberapa waktu lalu, tempatnya di Hotel Royal Garden pukul 9 pagi. Fernando membuka undangan dan melihat isi undangan dengan diikuti hembusan angin malam yang sejuk, sambil melihat matahari terbenam. Keesokan paginya, Fernando pergi ke Hotel Royal Garden. Keriting. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Halo Pak Fernando, saya adalah Sofia, reporter dari Lautan Timur TV, suara itu datang sesaat setelah telepon tersambung. Iya, ada apa? Fernando bertanya. Jadi, apakah kamu menggunakan uang sebesar 20 miliar? Tanya Sofia. Aku menggunakannya. Fernando berpikir, ini adalah satu-satunya cara. Bersambung ke bab 254. Terima kasih sudah setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.